Suami dan pelakor oplas ke Korea pakai uangku. Sebelum pisau bedah menyentuh wajah mereka, aku blokir rekening. Gagal, sengsara, tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku berdiri di depan cermin, membenahi lipatan jilbab pashmina berwarna nude yang membingkai wajahku dengan rapi. Jilbab ini bukan sekadar kain. Ia adalah pengingat akan prinsip dan ketenangan yang selalu kupegang. Di usia 35, hidupku tampak seperti cetak biru kesuksesan seorang wanita Indonesia modern. Karir yang mapan sebagai konsultan keuangan, rumah minimalis 3 lantai di pinggiran Jakarta, dan, tentu saja, Rizky, suamiku, yang seharusnya menjadi pelengkap kebahagiaan. Aku adalah Kirana, dan aku yakin aku punya segalanya. Namun, beberapa bulan terakhir, aku merasakan ada celah yang mulai merusak fondasi kehidupanku. Celah itu tidak terlihat di permukaan, melainkan terasa di setiap hembusan napas dan sunyi di ruang keluarga. Rizky, yang dulunya adalah pria sederhana yang kucintai karena ambisinya yang murni, kini mulai terobsesi pada hal-hal yang berlebihan. Ia mulai mengeluhkan penampilannya, membandingkan diri dengan rekan-rekan bisnisnya yang lebih muda, dan yang paling menggangguku, ia mulai bersikap dingin terhadapku. Pagi itu, aroma kopi Arabica yang kusajikan tak mampu mencairkan suasana. Rizky duduk di meja makan, bukan membaca berita bisnis seperti biasa, melainkan menatap layar ponselnya dengan intens. Aku meletakkan sepiring roti bakar madu di depannya, tetapi ia hanya melirik sekilas, tanpa senyum, tanpa ucapan terima kasih. Ini bukan Rizky yang kukenal, pikirku getir. Sayang, panggilku lembut, mencoba menjembatani jarak yang terasa semakin lebar. Tumben kamu tidak semangat? Ada masalah di kantor? Rizky mendesah panjang, sebuah suara dramatis yang ia kuasai belakangan ini. Ia meletakkan ponselnya, namun matanya tetap kosong, tidak menatapku. Ia mulai berbicara tentang tekanan persaingan, tentang perlunya penampilan yang prima untuk memenangkan klien besar. Ia bicara tentang betapa kerasnya dunia korporat menuntut kesempurnaan visual. Aku mencoba meyakinkannya bahwa ketulusan dan keahliannya jauh lebih penting daripada sekadar penampilan luar yang fana. Aku mengingatkannya pada semua pencapaiannya yang ia raih berkat otaknya yang cemerlang, bukan karena wajah yang mulus atau hidung yang mancung. Aku bahkan menyentuh lembut punggung tangannya, berharap sentuhan itu bisa membawanya kembali ke realitas kami. Tetapi sentuhanku tidak berbekas. Rizky menarik tangannya dan memijat pelipisnya. Ia kemudian melontarkan ide yang membuatku terhenyak. Sebuah ide yang terasa asing dan sangat tidak seperti dirinya. Ia bilang, ia perlu suntikan dana segar untuk sebuah proyek besar yang akan mengubah peta finansial keluarga kami selamanya. Proyek apa? Kaye? Tumben sekali sampai butuh modal sebesar itu. Tanyaku, nadaku mulai berubah waspada. Aku tahu betul kondisi keuangan kami. Sebagian besar aset likuid kami berasal dari warisan orang tuaku dan modal bisnis konsultasiku yang memang sedang berkembang pesat. Rizky memutar matanya sedikit, seolah aku adalah anak kecil yang tidak mengerti konsep investasi. Ia menjelaskan bahwa ini adalah peluang emas di bidang teknologi, sebuah startup yang akan diakuisisi oleh investor asing. Ia memerlukan dana segera untuk mengunci saham awal. Jumlahnya 750 juta rupiah. Mendengar angka itu, jantungku berdetak kencang. Itu adalah jumlah yang sangat besar, cukup untuk membiayai renovasi rumah atau membuka cabang baru di perusahaanku. Aku meminta detail, laporan keuangan, dan rencana bisnis. Sebagai seorang konsultan yang profesional, Rizky tiba-tiba menjadi emosional dan sedikit marah. Ia menuduhku tidak percaya padanya, menuduhku terlalu perhitungan dengan suami sendiri, padahal selama ini, aku selalu mendukung setiap langkahnya.
Ia menggunakan senjata andalannya, rasa bersalah dan emosi. Aku melakukan ini untuk masa depan kita, Kirana. Aku butuh dukunganmu, bukan interogasi, ujarnya dengan suara yang dibuat sedih dan tertekan. Ini akan jadi investasi terbesar yang pernah kita lakukan. Tolong, percayalah padaku sekali ini. Aku menatap mata Rizky, mencari kejujuran di sana. Ada sesuatu yang janggal, tetapi aku memilih untuk memadamkan alarm di kepalaku. Aku ingin mempertahankan gambaran sempurna yang telah kubangun. Aku ingin percaya bahwa suamiku adalah pria baik yang hanya sedang tertekan. Akhirnya, dengan helaan napas berat, aku mengangguk. Aku setuju. Uang itu akan kupindahkan ke rekening bersama kami, yang selama ini memang difungsikan sebagai rekening tabungan darurat dan investasi jangka panjang, dan dari sana ia bisa mengambilnya untuk proyek besarnya. Aku hanya meminta satu hal. Ia harus segera memberiku laporan tertulis tentang penggunaan dana tersebut. Tentu saja, Rizky menyanggupinya dengan janji-janji manis yang terasa hampa. Malam itu, setelah ia tidur pulas, aku membuka laptopku dan melakukan transfer. Angka 750 juta rupiah terpampang di layar, berpindah dari rekening pribadiku. Sebuah perasaan tidak nyaman melilit perutku, seolah aku baru saja menyerahkan kunci kotak Pandora. Aku hanya berharap, ini adalah pengorbanan terakhirku untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang perlahan mulai retak. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa tegang sekaligus lega. Rizky, dengan senyum yang dipaksakan, berterima kasih berkali-kali atas bantuanku. Ia bahkan memelukku sebentar, pelukan yang terasa seperti formalitas belaka. Ia kemudian menghabiskan sisa hari itu dengan alasan sibuk mengurus berkas investasi tersebut. Aku, di sisi lain, berusaha mengalihkan pikiranku dengan kesibukan kantorku yang menumpuk. Aku bertemu dengan klien-klien, menyusun rencana anggaran, dan sesekali mencoba menghubungi Rizky untuk menanyakan perkembangan. Jawabannya selalu sama, semua lancar, sayang. Percayalah, hasilnya akan sangat memuaskan. 3 hari kemudian, Rizky mengumumkan bahwa ia harus melakukan perjalanan mendadak keluar kota untuk menyelesaikan administrasi dengan calon investor. Ia bilang ia akan pergi selama seminggu, mungkin lebih. Alasan kali ini terdengar lebih meyakinkan karena ia membawa laptop dan beberapa folder kosong yang ia sebut dokumen penting. Jangan khawatir, aku akan sering meneleponmu. Ini adalah penentuan masa depan kita, Kirana, katanya sambil mencium keningku sekilas. Ciuman itu cepat, seolah ia ingin segera menyelesaikan formalitas perpisahan singkat kami. Aku melihatnya dari balik jendela, jilbabku masih rapi menutupi rambutku, menyaksikan mobilnya melaju pergi. Entah mengapa, air mataku tiba-tiba menetes. Rasanya seperti ada bagian penting dari diriku yang ikut dibawa pergi, dan aku tak tahu apakah ia akan kembali utuh. Sejak Rizky pergi, rumah terasa hening. Aku mencoba mengisi kekosongan dengan sibuk beribadah, membaca Al-Quran, dan bekerja. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu benakku, laporan keuangan itu. Aku belum melihat bukti nyata tentang kemana uang 750 juta rupiah itu dialokasikan. Sebagai seorang konsultan keuangan, aku memiliki akses ke semua data transaksi rekening bersama kami. Itu adalah kebiasaan profesional yang kami sepakati sejak awal pernikahan. Sore itu, aku memutuskan untuk memeriksa mutasi rekening secara online. Aku hanya ingin ketenangan. Kuketik kata sandi, dan halaman mutasi terbuka. Jantungku berdebar saat melihat serangkaian transaksi yang mencurigakan. Uang itu memang sudah ditarik, tetapi bukan dalam satu kali transfer besar ke perusahaan teknologi manapun. Melainkan, ada beberapa penarikan yang aneh. Pertama, pembelian 2 buah tiket pesawat dengan maskapai asing. Tujuannya, bukan Surabaya, bukan Bali, bukan Singapura. Tujuannya adalah Seoul, Korea Selatan.
Tiketnya adalah kelas bisnis. Harganya saja sudah membuatku nyaris pingsan. Kedua, pembelian 2 buah tas dan beberapa pakaian mewah dari butik high-end di pusat perbelanjaan Jakarta, hanya beberapa jam sebelum Rizky berangkat. Totalnya ratusan juta rupiah. Ini jelas bukan pakaian untuk rapat bisnis yang serius. Ketiga, transfer sejumlah besar uang ke rekening atas nama individu. Aku tidak mengenali nama itu, Lia Sancita. Siapa dia? Aku mencoba mencari nama itu di media sosial, dan dalam hitungan detik, dunia yang kubangun runtuh berkeping-keping. Lia Sancita adalah seorang wanita dengan penampilan yang sangat mencolok, suka memposting foto-foto selfie dengan filter tebal, dan obsesif dengan kosmetik. Yang lebih menyakitkan, di salah satu foto terbarunya, ia mengenakan salah satu tas mewah yang baru saja dibeli menggunakan uang rekeningku. Aku menahan napas. Rasa mual menyerangku. Tidak, ini tidak mungkin. Rizky bilang ia pergi untuk proyek besar. Tapi Lia Sancita mengunggah story di Instagramnya, menunjukkan boarding pass dengan tujuan Seoul dan caption yang ditulis genit, "Ready for a new chapter with my honey," tanda ciuman. Otakku bekerja cepat, menghubungkan semua benang merah yang terlepas. Penampilan yang prima. Obsesi pada kecantikan. Dana besar yang dibutuhkan segera. Tujuan, Korea Selatan, pusat bedah plastik dunia. Rizky dan Lia Sancita bukan pergi untuk bisnis. Mereka pergi untuk operasi plastik. Menggunakan uangku. Aku tertawa, tawa hampa yang tercekat di tenggorokan. 750 juta rupiah, uang modal, uang masa depan, telah dihabiskan untuk membeli wajah baru bagi suami dan pelakornya. Rasanya seperti ditampar di tengah keramaian. Pengkhianatan ini terasa begitu keji, begitu tidak tahu diri. Aku mengepalkan tangan di atas keyboard. Wajahku yang berhijab dan tenang kini terasa panas oleh amarah yang membara. Mereka ingin menjadi pasangan sempurna dengan wajah sempurna. Mereka ingin memulai babak baru yang didanai oleh kehancuranku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang kerjaku, ditemani hanya oleh cahaya lampu meja yang remang-remang, melakukan apa yang paling kuasai, analisis data. Namun, kali ini, datanya adalah data kehancuranku sendiri. Aku mengumpulkan semua bukti, mutasi rekening, booking tiket, dan tangkapan layar media sosial Lia Sancita. Aku perlu memastikan bahwa tujuanku tidak salah. Aku membuka akun media sosial Rizky. Tentu saja, ia sudah sangat berhati-hati. Tidak ada unggahan baru. Namun, aku ingat, Rizky punya kebiasaan buruk. Ia sering lupa logout dari email pribadinya di laptop kantornya. Aku menyalakan laptop Rizky, yang ia tinggalkan dengan ceroboh. Benar saja, emailnya terbuka. Aku mencari kata kunci seperti Seoul, operasi, klinik, dan Lia. Hasilnya mengerikan. Ratusan email konfirmasi. Ada konfirmasi pemesanan di sebuah klinik bedah plastik terkenal di Gangnam, Seoul, untuk Consultation and full face contouring for 2 individuals, konsultasi dan full face contouring untuk 2 orang. Tanggal konsultasi mereka adalah lusa, dan jadwal operasi mereka telah ditetapkan 3 hari setelahnya. Total biayanya mencapai angka fantastis dalam mata uang won Korea, yang setara dengan sisa uang yang masih ada di rekening bersama kami, sekitar 150 juta rupiah, yang sudah mereka transfer ke rekening klinik sebagai deposit. Sisanya, sekitar 300 juta rupiah, harus dilunasi pada saat operasi. Jadi, mereka menggunakan deposit awal dari uangku, dan berencana menggunakan sisa uang di rekening itu, yang akan kugunakan untuk membayar angsuran KPR bulan depan, untuk melunasi operasi. Aku merasa seperti objek transaksi, bukan seorang istri. Aku juga menemukan serangkaian pesan WhatsApp antara Rizky dan Lia, yang ia simpan dalam folder tersembunyi. Pesan-pesan itu penuh dengan panggilan mesra, rencana masa depan, dan ironisnya, cemoohan terhadap diriku.
Wajah istrimu terlalu polos. Kaye, mana bisa menemanimu di kancah global? Setelah operasi, kita akan setara, wajah kita akan serasi. Terima kasih Kirana, dia sumber dana kita, hahaha, tulis Lia dalam satu pesan. Rizky membalas, dia terlalu sibuk dengan jilbab dan kerjaan. Mana sempat urus penampilan. Tenang saja, setelah ini selesai, kita akan pura-pura sibuk dan pelan-pelan menghilang. Uangnya kan sudah aman. Air mata yang sudah kupaksakan kering, kini mengalir lagi. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membara. Penghinaan ini tidak hanya merusak hatiku sebagai istri, tetapi juga merendahkan martabatku sebagai seorang wanita muslimah yang berpegang pada kesederhanaan. Mereka pikir, jilbabku adalah tanda kebodohan, tanda ketidakpedulian terhadap penampilan, padahal itu adalah mahkotaku. Aku menyeka air mata itu dengan punggung tangan, tekadku mengeras seperti baja. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, apalagi menggunakan uang hasil jeripayahku untuk membangun kebahagiaan palsu mereka. Aku harus bertindak, dan aku harus bertindak cepat sebelum jadwal operasi itu tiba. Aku harus menemukan seseorang yang bisa kupercaya untuk membantu skenario pembalasanku ini. Aku butuh nasihat hukum. Aku butuh kecepatan. Dan yang paling penting, aku butuh kerahasiaan mutlak. Pikiranku langsung tertuju pada satu nama, Bu Ratih. Seorang pengacara wanita senior, terkenal karena ketegasannya dan juga seorang muslimah yang berpegang teguh pada syariat. Pukul 4 pagi, setelah menyelesaikan sholat malamku dan menenangkan jiwaku dengan zikir, aku mengirim pesan singkat pada Bu Ratih, mengatur pertemuan paling pagi yang mungkin. Aku tidak akan membiarkan mereka tidur di bawah selimut pengkhianatan dengan tenang di Seoul, sementara aku hancur di Jakarta. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, aku yang memegang kendali atas semua data dan, yang paling penting, kendali atas rekening bank yang mereka andalkan. Aku harus memastikan rencana ini sempurna. Mereka ingin wajah baru? Baik. Tapi mereka harus membayar harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar biaya operasi plastik. Aku menutup laptop Rizky. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi Kirana yang naif. Aku adalah Kirana sang konsultan, dan aku akan mengeksekusi rencana finansial paling kejam dalam hidupku. Pagi itu, aku mengenakan setelan kantor terbaikku, rok span hitam, blazer abu-abu, dan jilbab yang tertata elegan, seolah-olah aku akan memimpin pertemuan akuisisi multimiliar. Padahal, aku akan merencanakan penghancuran rumah tanggaku sendiri. Aku sudah tidak peduli pada Rizky, yang ada di benakku hanya keadilan, dan terutama, mempertahankan asetku. Aku tiba di kantor Bu Ratih tepat pukul 8 pagi. Ruangan Bu Ratih didominasi warna coklat tua dan aroma rempah yang menenangkan, tetapi atmosfernya terasa tegang. Bu Ratih, seorang wanita parubaya dengan tatapan tajam dan jilbab syari yang anggun, menyambutku dengan senyum simpatik. Setelah mendengarkan seluruh ceritaku, mulai dari permintaan uang, investasi, transfer tunai, tiket ke Seoul, hingga tangkapan layar Lia Sancita, Bu Ratih tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Pengalaman tampaknya telah membuat beliau kebal terhadap drama pengkhianatan rumah tangga. Jadi, suami Anda dan wanita itu, Lia Sancita, saat ini berada di Seoul. Bu Ratih menyimpulkan, sambil membolak-balik cetakan mutasi rekening bank yang kubawa. Dana yang sudah mereka pakai untuk deposit operasi sudah keluar, sekitar 150 juta rupiah. Sisa pelunasan operasi, sekitar 300 juta rupiah, dijadwalkan dibayar lusa. Aku mengangguk. Ya, Bu. Dan uang itu, sisa tabungan dan dana cicilan rumah, masih ada di rekening bersama kami. Rekening itu adalah rekening tabungan investasi yang awalnya murni untuk bisnisku dan tabungan pendidikan anak. Jika kami punya anak, jelasku, menekan kata, bersama, dan bisnisku. Kepemilikan rekening bersama
Tapi sebagian besar sumber dananya dari warisan dan bisnis Anda. Itu bagus, Kirana. Kami punya dasar kuat untuk mengklaimnya kembali, kata Bu Ratih, mencatat sesuatu di buku catatannya. Tapi, rencana Anda pasti lebih dari sekadar menggugat cerai dan harta, bukan? Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Mereka ingin wajah baru dan hidup baru, Bu. Mereka ingin membayar dengan uang saya. Saya ingin operasi mereka gagal. Saya ingin mereka terdampar, tanpa uang, dan tanpa wajah baru impian mereka. Bu Ratih menatapku. Tatapan itu kini bukan simpatik lagi, melainkan apresiatif. Rencana yang dingin, Kirana, tapi sangat efektif. Kita harus memblokir atau membekukan rekening itu tepat pada saat mereka akan melunasi. Tidak boleh terlalu cepat, agar mereka sudah jauh di sana, dan tidak boleh terlambat, agar uangnya tidak sempat terpakai. Kami menyusun strategi rinci. Karena aku adalah salah satu pemegang otoritas di rekening bersama itu, aku bisa mengajukan permohonan pembekuan dana ke bank dengan alasan aktivitas mencurigakan fraud yang terhubung dengan aset bisnis pribadiku. Bu Ratih akan menyiapkan surat kuasa dan dokumen pendukung hukum yang diperlukan untuk mempercepat proses itu. Bu Ratih memberiku instruksi yang sangat jelas. Aku harus menunggu sampai hari H, tepat sebelum jam operasional bank di Indonesia berakhir, sekitar pukul 3 sore. Pada jam itu, di Seoul sudah pukul 5 sore. Waktu yang sempurna ketika Lia dan Rizky mungkin sudah berada di meja administrasi klinik untuk menyelesaikan pembayaran. Aku meninggalkan kantor Bu Ratih dengan perasaan yang aneh. Bukan sedih atau lega, melainkan sebuah ketenangan yang dingin. Aku tahu apa yang harus kulakukan, dan aku punya alat yang sempurna, pengetahuanku sebagai konsultan keuangan dan dukungan hukum yang kuat. Rizky dan Lia Sancita tidak hanya mencuri uangku, mereka juga menantang keahlian profesionalku. 2 hari berlalu dalam kabut pekerjaan dan persiapan. Aku berpura-pura normal. Aku membalas pesan singkat Rizky dengan jawaban datar, menanyakan kabar tanpa antusiasme. Ia mengirimiku foto-foto lanskap kota Seoul yang indah, tanpa sedikit pun petunjuk bahwa ia sedang bersama Lia. Dasar pembohong yang ceroboh. Sementara itu, Lia Sancita di Instagram terus mengunggah story dengan filter kelinci dan caption yang menunjukkan kegembiraan berlebihan. Ia memposting makanan Korea, pemandangan kota, dan yang paling memuakan, foto samar-samar tangannya yang sedang menggenggam tangan seorang pria, yang aku tahu adalah tangan Rizky, karena jam tangan yang mereka kenakan sama persis. Pagi di hari H, hari operasi mereka. Aku bangun sebelum subuh dan sholat. Aku merasa butuh kekuatan ekstra hari ini, bukan untuk menangis, melainkan untuk menjaga keteguhan hatiku. Aku tidak boleh ragu. Keraguan sekecil apapun bisa membuat 300 juta rupiah lenyap. Aku memutuskan untuk bekerja dari rumah. Aku duduk di meja kerjaku yang rapi, tetapi tak ada satupun angka di laporan keuangan klien yang bisa kucerna. Pikiranku terus menghitung selisih waktu Jakarta dan Seoul, membayangkan apa yang sedang mereka lakukan di sana. Mungkin mereka sedang sarapan bubur diet, bersemangat membicarakan bagaimana wajah baru mereka akan membuat hidup mereka jauh lebih baik. Sekitar pukul 11 siang, sebuah pesan masuk dari Rizky. Sayang, hari ini aku ada rapat super penting. Mungkin seharian full. Jangan ganggu dulu, ya. Doakan sukses. Aku tersenyum miris. Rapat super penting. Tentu saja. Rapat dengan pisau bedah. Aku membalasnya singkat. Semoga lancar. Cepat pulang. Aku tahu ia membaca pesanku, tapi ia tidak membalas lagi. Ia sudah terlalu fokus pada proyek dan keindahan yang menantinya. Aku terus memantau story Lia. Pukul 2 siang, waktu Jakarta, Lia mengunggah foto selfie di sebuah ruangan berlatar belakang putih steril. Ia mengenakan baju pasien, dengan topi hijau di kepala. Wajahnya terlihat bersemangat dan sedikit cemas. Captionnya,
Wish me luck, guys. Starting a new journey today. Bismillah for a better me and my honey. Hati berkilau soul new face surgery day. Ini dia. Mereka sudah di dalam klinik. Mereka sudah siap. Jantungku berdebar kencang. Kali ini bukan karena sakit, tetapi karena adrenalin. Waktunya eksekusi. Aku menatap jam tanganku. Pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. 15 menit lagi. Aku menghubungi Bu Ratih. Beliau sudah siap dengan semua dokumen yang sudah ditandatangani dan siap dikirim ke bagian legal ban. Aku hanya perlu memberikan konfirmasi final melalui hotline prioritas ban. Aku mengambil napas panjang, merapikan jilbabku sekali lagi, dan meraih telepon. Jemariku yang biasanya lincah mengetik laporan keuangan, kini terasa sedikit gemetar saat menekan nomor telepon ban. Ini adalah keputusan yang akan mengubah segalanya. Bukan hanya rumah tanggaku, tetapi juga nasib 2 orang di Seoul. Jarum jam menunjukkan pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Di Seoul, sudah pukul 16.55, tepat 5 menit sebelum jam operasional klinik bedah plastik itu berakhir. Mereka pasti sedang terburu-buru menyelesaikan administrasi pembayaran. Teleponku tersambung. Aku berbicara dengan seorang petugas Relationship Manager, RM, yang mengenalku baik, karena aku adalah salah satu nasabah prioritas mereka. Selamat sore, Bapak Adam. Saya Kirana. Saya ingin segera mengajukan permohonan pembekuan dana di rekening bersama kami. Kataku, suaraku terdengar tenang dan profesional, seolah aku sedang melaporkan error kecil di sistem. Bapak Adam terdengar terkejut. Pembekuan? Ada apa, Bu Kirana? Bukankah itu rekening investasi? Aku menjelaskan situasinya dengan bahasa yang dingin dan terstruktur. Aku menyebutkan transaksi pembelian tiket ke Seoul atas nama 2 orang yang bukan anggota keluarga inti, transfer dana mencurigakan ke rekening individu tak dikenal, Lia Sanchita, dan transaksi besar lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan bisnis. Aku tegaskan bahwa ini adalah kasus fraud internal yang mengancam modal usahaku. Dana sebesar 300 juta rupiah masih ada di sana. Pak, saya khawatir dana itu akan segera ditarik untuk transaksi yang tidak sah. Bu Ratih dari kantor hukum akan mengirimkan surat kuasa dan semua bukti ke bagian legal dalam waktu 10 menit. Tolong, lakukan pembekuan darurat sekarang juga, desakku. Nada bicaraku kini mulai terasa tegas. Bapak Adam, yang tahu betul kredibilitasku, panik. Ia segera memproses permintaanku. Aku mendengarkan suara keyboard yang ramai di seberang sana. Itu adalah suara yang sedang menyelamatkan ratusan juta rupiahku. Pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Tepat setelah Bu Ratih mengkonfirmasi bahwa dokumen legal sudah masuk ke bank, Bapak Adam kembali. Sudah kami proses. Bu Kirana, rekening bersama Anda dengan Bapak Rizky, freeze total. Tidak ada transaksi yang bisa dilakukan, baik penarikan, transfer, maupun pembayaran. Saldo 300 juta rupiah aman, tidak bisa diakses oleh siapapun sampai kasus ini selesai. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih, Pak Adam. Anda sudah menyelamatkan bisnis saya, jawabku. Aku menutup telepon. Senyum lebar terukir di wajahku, sebuah senyum pahit namun penuh kemenangan. Klik kecil pada ponselku tadi, instruksi singkat yang kuberikan, kini tengah menghasilkan kekacauan besar di belahan dunia lain. 300 juta rupiah itu kini menjadi tembok kokoh yang menghalangi Rizky dan Lia dari impian wajah baru mereka. Sore itu, ponselku mulai berdering dengan panggilan masuk dari nomor asing Korea Selatan. Aku tahu itu Rizky, atau mungkin Lia. Aku membiarkannya berdering, membiarkan mereka panik, membiarkan mereka sadar bahwa uang yang mereka anggap sudah aman, ternyata berada di bawah kendali seorang wanita yang mereka cemooh. Aku beranjak dari kursi, menuju jendela. Aku membuka tirai dan membiarkan cahaya matahari sore masuk, menerangi wajahku yang masih tertutup jilbab. Wajah yang mereka anggap polos,
Dan, ketinggalan zaman, ini baru saja memenangkan pertarungan finansial terbesar dalam hidupnya. Aku mengambil segelas air putih, menenangkan diri. Dalam waktu 1 jam, pesan-pesan amarah mulai membanjiri WhatsAppku. Kirana, apa maksudmu? Kenapa rekeningnya diblokir? Kami sedang di klinik. Ini uang kita. Dari Rizky, penuh huruf kapital. Aku tersenyum. Aku tak membalas. Aku hanya memblokir nomor telepon mereka, menonaktifkan notifikasi, dan menikmati sisa soreku. Biarlah mereka merasakan dinginnya Seoul tanpa uang, tanpa wajah baru, dan tanpa jalan keluar. Aku menikmati kesunyian rumahku. Aku membayangkan suasana di klinik bedah plastik Gangnam, Seoul, 5 jam yang lalu. Mungkin Rizky dan Lia, dengan balutan baju operasi yang konyol, berdiri di depan meja administrasi. Mereka pasti menyerahkan kartu atau mencoba mentransfer sisa pelunasan operasi. Lalu, penolakan terjadi. Gagal. Transaction denied. Aku membayangkan wajah Lia yang langsung pias, wajah yang tadinya bersemangat menyambut pisau bedah. Aku membayangkan Rizky, si suami pengecut, mencoba menghubungi bank dan menyadari bahwa bukan hanya transaksi yang gagal, tetapi rekeningnya beku total. Ponselku, yang notifikasinya sudah kumatikan, terus bergetar dengan panggilan dari nomor asing. Kemudian, pesan WhatsApp mulai berdatangan dari Rizky, menggunakan nomor lokal Korea yang baru ia beli. Rizky, pesan pukul 18 WIB. Kirana, ini tidak lucu. Kami sudah di klinik. Mereka menahan kami. Mereka tidak mau melanjutkan operasi tanpa sisa pembayaran. Buka blokirnya sekarang. Jangan gila. Rizky, pesan pukul 18.15 WIB. Ini uang kita bersama, Kirana. Kamu tahu kan kita akan rugi deposit kalau dibatalkan. Lia sudah menangis histeris. Mereka bilang akan lapor polisi. Kamu mau aku ditahan di Korea? Aku membaca pesan-pesan itu dengan datar, seolah membaca laporan keuangan yang merugi. Yang aku dengar bukan kepanikan, melainkan arogansi yang tersisa. Mereka tidak meminta maaf. Mereka hanya marah karena rencananya gagal dan uangnya tidak bisa dicairkan. Beberapa saat kemudian, pesan masuk dari nomor yang sama, tapi isinya jelas bukan Rizky. Pasti Lia yang merebut ponselnya. Lia Sancita, pesan pukul 18.30 WIB. Hei istri kolot. Jangan egois. Kamu cuma iri karena wajahku lebih cantik dan Rizky lebih memilihku. Kembalikan uang itu. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan kebahagiaan kami dengan jilbabmu itu? Dasar wanita kampung. Lidahku keluh membaca hinaan itu. Aku merasa dingin. Bukan karena penghinaan itu menyakitiku, melainkan karena aku sadar betapa rendahnya moral mereka. Wanita yang ingin wajahnya dipermak miliaran rupiah, tapi etikanya 0 rupiah. Aku mengambil tangkapan layar semua pesan ancaman dan penghinaan itu. Ini adalah bukti sempurna untuk pengadilan. Aku membalas satu pesan saja, ke Rizky, dengan nada yang sangat formal. Rekening dibekukan atas dasar kecurigaan fraud dan penyalahgunaan aset. Semua bukti penyalahgunaan dana sudah saya serahkan ke kuasa hukum saya. Jika kamu punya masalah di Seoul, itu adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Sampai ketemu di pengadilan, Rizky. Setelah mengirim balasan itu, aku langsung memblokir nomor Rizky dan Lia. Aku tidak mau lagi mendengar suara mereka atau membaca kata-kata mereka. Tugasku selesai di sana. Aku telah melindungi hartaku dan mengambil kembali kendali atas nasibku. Setelah blokir total, hidupku kembali normal, namun dengan sense of purpose yang baru. Aku tahu mereka terdampar di Seoul, tidak bisa membayar, tidak bisa pulang dengan cepat, dan pasti kelimpungan mencari pinjaman atau cara untuk meninggalkan klinik yang telah menahan paspor mereka, sebagai prosedur standar di banyak klinik untuk menjamin pembayaran. Keesokan harinya,
Drama berlanjut di media sosial. Lia Sancita, yang frustrasi, mengubah akunnya menjadi publik dan mulai menjelek-jelekanku. Ia mengunggah story dramatis tentang wanita pendendam yang menghancurkan impian suaminya sendiri, menuduhku licik dan mata duitan. Ia tidak menyebut namaku, tetapi menyebut istri yang terlalu perhitungan dan berhijab sebagai penyebab kegagalan operasi mereka. Lia berpikir bahwa serangan digital akan membuatku panik dan membuka blokir. Ia salah besar. Bu Ratih menasihatiku untuk tetap tenang. Biarkan mereka bicara, Kirana. Semakin mereka panik dan menyerang secara terbuka, semakin kita punya bukti tentang karakter buruk mereka, katanya. Aku memutuskan untuk tidak membalas, tetapi aku melakukan serangan balik yang elegan. Aku mengunggah sebuah quote singkat namun tajam di akun media sosial pribadiku, yang memang memiliki banyak follower karena pekerjaanku. Unggahan Kirana. Terkadang, investasi terbaik yang bisa kita lakukan adalah berinvestasi pada martabat diri sendiri. Dan aset paling berharga bukanlah yang terlihat di wajah, tetapi yang tersimpan di dalam hati dan rekening bank kita. Alhamdulillah atas penyelamatan ini. Jangan biarkan orang lain menggunakan kebaikanmu untuk merusak dirimu. Wanita berhijab bukan bodoh keadilan finansial. Reaksi publik luar biasa. Teman-teman dan kolegaku, yang tahu betul betapa berintegritasnya aku, langsung mengirim pesan dukungan. Mereka tahu ada yang tidak beres dengan Rizky. Komentar-komentar membanjiri unggahanku. Mendukung Kirana si wanita cerdas, yang telah membuat perhitungan yang sempurna. Lia dan Rizky, yang terdampar di Korea, mendadak menjadi bahan pergunjingan di Indonesia. Aku menjalani hari-hariku dengan beribadah dan bekerja. Aku merasa lebih ringan. Beban kepura-puraan bahwa rumah tanggaku sempurna sudah terangkat. Jilbab yang kukenakan terasa seperti perisai, bukan belenggu seperti yang Lia sangka. Keyakinanku pada nilai-nilai yang kuprioritaskan semakin menguat. Aku bukan hanya menyelamatkan uangku, aku juga menyelamatkan jiwaku dari racun hubungan yang toksik. Seminggu kemudian, Rizky dan Lia berhasil kembali ke Indonesia. Mereka pasti menjual beberapa barang mewah yang mereka beli dengan uangku untuk membeli tiket pulang, atau mungkin meminjam uang dari kerabat Lia. Aku tidak peduli. Yang jelas, kepulangan mereka jauh dari glamor. Mereka pulang dengan wajah yang sama, bahkan lebih kusam karena stres, kelelahan, dan jet lag, dan tanpa wajah baru impian mereka. Aku sengaja tidak berada di rumah ketika mereka tiba. Aku menginap di apartemen ibuku, sambil menunggu instruksi Bu Ratih. Ketika aku kembali, suasana rumah sudah terasa sangat berat. Aku menemukan Rizky duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat berantakan, matanya merah, dan ia terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Di sebelahnya, Lia duduk dengan wajah cemberut, menatapku dengan kebencian murni. Lia tidak lagi terlihat glamor, ia terlihat seperti wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Kirana, jelaskan, kenapa kamu lakukan ini? Aku hampir dipenjara di sana. Kamu tahu malu tidak? Rizky langsung menyerangku dengan nada suara tinggi. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku duduk di sofa tunggal di seberang mereka, bersikap seperti konsultan yang akan memberikan final report yang buruk kepada klien yang tidak jujur. Jilbabku tetap rapi, ketenanganku tak tergoyahkan. Aku lakukan ini karena aku menyelamatkan asetku dari fraud. Jawabku pelan dan jelas. 750 juta rupiah. Uang warisan dan modal bisnisku, kamu gunakan untuk membeli keindahan palsu bagi dirimu dan wanita itu. Aku menunjuk Lia tanpa emosi. Lia langsung melompat. Kamu tidak punya hak. Kami saling mencintai. Kamu yang menghalangi kebahagiaan kami. Cinta yang didanai dengan uang hasil penipuan bukanlah cinta. Lia, potongku tajam. Itu hanya transaksi murahan. Dan kamu baru saja menghina keyakinan dan prinsip hidupku di media sosial. Sekarang, saya akan berbicara hanya dengan Rizky,
dan hanya dalam bahasa hukum. Aku meletakkan 2 dokumen tebal di meja kopi. Yang pertama adalah surat permohonan cerai, dan yang kedua adalah laporan lengkap penggunaan dana rekening bersama, yang kini sudah beku, beserta semua bukti chat dan unggahan media sosial mereka. Kamu telah melanggar janji pernikahan, melakukan penipuan finansial, dan merendahkan martabatku, kataku, menatap Rizky lurus di mata. Uang 300 juta rupiah itu akan tetap beku sampai proses perceraian dan pembagian harta selesai. Semua hutang dan kerugian bisnis yang kamu timbulkan menjadi tanggung jawab pribadimu. Kamu tidak bisa lagi mengakses uangku. Rizky terdiam. Wajahnya yang arogan kini digantikan oleh ketakutan. Ia menyadari konsekuensinya. Ia bukan hanya kehilangan istri, ia kehilangan sumber keuangannya. Ia sadar bahwa semua yang ia miliki, termasuk rumah yang ia tinggali, berada di bawah kendaliku karena aku yang lebih pandai mengatur aset. Kak Kirana, tolong. Aku akan membatalkan semuanya. Aku akan tinggalkan Lia. Aku minta maaf. Rizky memohon, nada suaranya berubah menjadi putus asa. Terlambat, Rizky, kataku sambil bangkit berdiri. Keputusanmu pergi ke Seoul dengan wanita itu, menggunakan uangku untuk operasi plastik, adalah keputusan finalmu. Aku sudah menceraikanmu dalam hatiku saat aku menekan tombol blokir itu. Dan kamu, Lia Sancita, keluar dari rumahku sekarang juga. Sebelum aku memanggil polisi atas dasar penggelapan dan pencemaran nama baik. Lia, yang terkejut, mencoba melawan, tetapi Rizky yang sudah benar-benar panik, menarik tangannya dan memohon Lia untuk pergi. Malam itu, aku menyaksikan Rizky berdiri di depan pintu, melihat Lia Sancita, wanita yang ia pertaruhkan segalanya, menghilang di balik gerbang rumah, tanpa wajah baru impiannya, dan ia sendiri kini harus menghadapi badai finansial sendirian. Proses perceraian berjalan cepat dan tanpa drama, setidaknya dari pihakku. Bu Ratih memastikan semua bukti kuat dan tak terbantahkan. Rizky, yang sudah kehilangan akses ke uang besar dan dipusingkan oleh berbagai tuntutan dari klinik di Korea, tidak punya daya tawar. Ia juga menyadari bahwa dengan semua bukti yang ada, ia bisa saja kehilangan segalanya. Aku tetap fokus pada pekerjaanku. Aku menggunakan pengalaman pahit ini sebagai pelajaran dan bahkan materi case study untuk klienku tentang pentingnya financial security bagi wanita menikah. Kisahku, tanpa menyebut nama Rizky, bahkan menjadi inspirasi, bagaimana seorang wanita berhijab yang dianggap remeh ternyata memiliki kecerdasan finansial yang jauh melampaui suaminya. Setiap pagi, saat aku bersiap, membenahi lipatan jilbabku di depan cermin, aku merasakan kedamaian yang mendalam. Wajahku mungkin tidak diubah oleh pisau bedah, tetapi hatiku telah dioperasi secara spiritual. Aku jauh lebih cantik dalam ketenangan dan kemandirianku. Aku berhasil mempertahankan semua aset utamaku. Uang 300 juta rupiah itu tidak hanya kembali, tetapi juga kugunakan untuk membuka cabang baru konsultanku, yang kini berkembang pesat. Dana yang nyaris hilang itu menjadi investasi terbaik yang pernah kulakukan. Investasi pada diriku sendiri. Beberapa bulan setelah perceraian, aku mendengar kabar tentang Rizky dan Lia. Mereka tidak lagi bersama. Kehidupan yang mereka impikan dengan wajah baru tidak pernah terwujud. Rizky harus pindah ke kos-kosan kecil dan mencari pekerjaan baru dengan reputasi yang sudah rusak. Lia kembali menjadi sosok yang hanya mengandalkan filter di media sosial, dan wajah yang ia benci tetap sama, menjadi pengingat atas kegagalan mereka yang mahal. Aku memaafkan mereka, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Aku menutup babak kelam itu dan membuka lembaran baru. Aku kini tahu bahwa wanita yang kuat bukan diukur dari siapa yang bersamanya, melainkan dari seberapa tangguh ia berdiri sendiri, dengan prinsip dan keyakinannya. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku. Langit Jakarta bertabur bintang, jauh lebih indah dan jujur daripada lampu-lampu neon di Gangnam. Aku mengambil ponsel, bukan untuk memblokir akun, melainkan untuk menulis jurnal.
Aku bersyukur untuk pelajaran mahal ini, untuk kekuatan yang kukunyahkan. Aku bersyukur bahwa aku adalah Kirana, seorang wanita Indonesia yang berhijab, yang memilih untuk memblokir pengkhianatan dengan kecerdasan, bukan dengan emosi. Kisahku mungkin viral sebagai drama rumah tangga, tapi bagiku, ini adalah kisah kemenangan. Kemenangan seorang wanita atas dirinya sendiri. Aku menutup jurnal. Aku bebas. Aku kaya. Aku tenang. Dan yang paling penting, wajahku, hatiku, dan rekeningku, semuanya utuh.